Selamat siang pemirsa, siang ini kita akan mengangkat sebuah peristiwa kelam yang pernah mengguncang Indonesia, bahkan dunia, yaitu tragedi Bom Bali 1 tahun 2002 dan Bom Bali 2 tahun 2005. Kedua peristiwa tersebut bukan hanya menorehkan duka mendalam bagi ribuan keluarga korban, tetapi juga meninggalkan jejak panjang dalam perjalanan sejarah, keamanan, politik, serta pariwisata Indonesia. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai peristiwa ini, kronologinya, hingga dampak yang masih terasa hingga kini, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Sudani, yang akan menyampaikan laporan pendalaman. Silakan, Sudani. Baik, terima kasih. Selamat siang Raisa dan pemirsa. Meski sudah 2 dekade berlalu, ingatan tentang Bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002 masih sangat membekas kuat. Malam itu, 2 bom besar meledak di kawasan Legian, Kuta Bali. Pemirsa, 1 bom mobil di depan Sari Club dan 1 bom rompi di depan Pedi Spa. Ledakan tersebut menewaskan 202 orang, mayoritas wisatawan asing, dan melukai lebih dari 300 orang lainnya. Pemirsa, bahkan peristiwa ini dicatat sebagai serangan teror paling menakutkan dalam sejarah Indonesia. 3 tahun kemudian, tepatnya 1 Oktober 2005, tragedi serupa kembali terjadi. Tetapi kali ini ledakan mengguncang Jimbaran dan Kuta, lalu menewaskan 23 orang dan melukai lebih dari 100 orang. Pemirsa, kedua tragedi tersebut tidak hanya menciptakan duka mendalam, tetapi juga menorehkan berbagai pertanyaan. Mengapa Bali, pulau wisata dan perdamaian yang harus diincar sebagai sarangan terorisme, pemirsa? Semua warga menanyakan itu, pemirsa. Baik, Sudani, terima kasih atas penjelasannya. Apa latar belakang serangan ini terjadi? Raisa, berdasarkan hasil investigasi kami, aksi teror ini dilakukan oleh kelompok jemaah Islamiyah yang merupakan teroris regional yang terafiliasi dengan Al-Qaeda. Pemirsa, terpantau motif utama mereka adalah untuk menunjukkan perlawanan besar terhadap Barat, sekaligus menjadikan Bali yang saat itu dipenuhi wisatawan mancanegara sebagai simbol target serangan utama mereka, pemirsa. Namun saja, di balik peristiwa ini sekaligus membuka mata dunia bahwa Indonesia bukan kebal terhadap serangan. Indonesia juga bisa terkena ancaman terorisme, pemirsa. Dampaknya sangat amat luas. Waktu itu, kepercayaan wisatawan asing turun seturun-turunnya. Sektor pariwisata Bali lumpuh berbulan-bulan. Ribuan pekerjaan kehilangan mata pencariannya. Bahkan saat itu Indonesia harus bekerja keras berkali-kali lipat untuk memulihkan cintanya sebagai negara yang aman dan nyaman, pemirsa. Bagaimana langkah pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam merespon tragedi ini? Segera setelah kejadian, aparat keamanan melakukan penyelidikan insentif. Puluhan pelaku berhasil ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman, termasuk hukuman mati bagi dalang utama. Pemirsa, pemerintah juga memperkuat regulasi dengan mengesahkan undang-undang pemberantasan terorisme. Sementara di level masyarakat, lahir banyak gerakan damai yang mengajak semua orang untuk melakukan toleransi, persatuan, dan melawan radikalisme. Bahkan salah satu yang paling menyentuh sekali berdirinya Monumen Ground Zero yang ada di Legian, Kuta Bali. Monumen ini menjadi pengingat bahwa tragedi ini bukan sekedar catatan sejarah, melainkan sebuah peringatan agar kebencian tidak terulang lagi. Lebih dari 20 tahun berlalu, apa pelajaran terbesar yang bisa diambil bangsa Indonesia dari tragedi ini? Pemirsa, pelajaran terbesarnya adalah bahwa terorisme bukan hanya serangan fisik, melainkan juga ancaman terhadap persatuan dan bangsa.
Tragedi tersebut, Bom Bali mengajarkan bahwa keamanan tidak bisa ditawar dan bahwa persaudaraan lintas agama, budaya, dan bangsa adalah benteng terkuat kita untuk melawan radikalisme. Kini, setiap tahun, masyarakat Bali menggelar doa bersama lintas agama di Monumen Grand Setu sebagai simbol perdamaian. Baik, terima kasih Sudani atas laporannya. Pemirsa, 2 dekade setelah tragedi bom Bali 1 dan 2, luka mungkin belum sepenuhnya menghilang. Namun peristiwa itu telah membentuk kesadaran baru, yaitu bahwa keamanan, toleransi, dan persatuan adalah kunci menjaga bangsa. Bali kembali bangkit, namun kenangan itu tetap menjadi pengingat. Sejarah ini bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijadikan pelajaran bagi generasi mendatang. Saya Raisa, pamit undur diri, selamat siang, dan mari terus menjaga perdamaian bersama.